Kajian hati. Sudah ada Mbak Niken di sini yang mau langsung tanya sama AA. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz. Perkenalkan, nama saya Niken, saya berasal dari kota Bengkulu. Keberadaan saya di sini, saya bisa dari orang tua, maksudnya memilih hidup mandiri, tinggal di Jakarta. Di sini saya mau menceritakan pengalaman saya. Di sana saya mengenal cinta yang salah, sehingga saya dirugikan. Kesucian saya diambil dari pacar saya. Di situ saya sangat hancur, sehingga saya memilih untuk mentatokan badan saya, dan pelarian saya pergi dari rumah dan membuat orang tua saya sangat marah, Ustadz. Dan di situ selanjutnya saya memilih untuk hidup mandiri sebagai seorang DJ. Dan saya merantau selama saya meng-DJ, saya bertemu lagi dengan cinta yang salah. 3 tahun saya menjalankan hubungan itu, udah mau serius, cuman ini Ustadz terkendala dari keluarganya. Dan selanjutnya saya merantau menjadi DJ. Di situ saya sempat jenuh Ustadz. Saya ingin keluar dari lingkungan itu, tapi muter-muternya di sana saja. Sekarang hubungan dengan orang tua seperti apa? Kepada orang tua baik-baik aja Ustadz, cuman kurang komunikasi saja. Tapi pernah coba untuk cerita enggak Mbak sama orang tua atau sama keluarga? Atau memang dari Mbaknya sudah ada barrier, sudah narik diri untuk gak mau cerita gitu? Gak mau cerita. Karena apa? Saya gak mau ada masalah di rumah gitu. Sedangkan saya harus menceritakan dengan orang yang udah mengecewakan, apa yang merenggut kesucian saya. Ingin minta maaf gak sama orang tua? Ingin. Kalau ada kesempatan, ayah ibu menyaksikan apa yang ingin disampaikan kepada ayah dan ibu. Sebagai anak cuma bisa minta maaf. Dan insya Allah menjadi pribadi yang baik, yang bisa diterima di keluarga, mendapatkan jodoh yang baik, yang bisa mengarahkan yang lebih baik, tanpa harus mengemis cinta Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kita menerima orang tua yang tidak bisa menjadi sahabat kita untuk curhat Ustadz. Karena saya di rumah bukan tidak terlalu akrab, tapi kurang komunikasi dengan orang tua, dengan saudara-saudara, sehingga saya keluar dari rumah mencari kasih sayang di luar. Dan yang kedua, saya ingin keluar dari lingkungan itu, tapi muter-muternya di sana saja Ustadz. Sehingga saya masih buka tutup jilbab. Begitu saja Ustadz pertanyaannya. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Bunda, tidak mudah kondisi beliau karena hubungan beliau dengan orang tua sejak kecil mungkin tidak dekat. Kurang bonding, kurang ada engage yang kemudian menyebabkan beliau memilih jalan yang jalan itu pada akhirnya mengantarkan kepada sesuatu yang tidak baik. Maka ada beberapa poin yang ingin Ahilman sampaikan. Satu, pesan untuk kami semua
setiap orang tua harus punya hubungan yang baik dengan anak. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun urusan kita, ingat bahwa anak itu butuh orang tua. Betul? Saya sebagai seorang ayah, para ayah di luar sana, kita bukan hanya sekedar ATM berjalan. Yang kalau butuh uang baru minta sama ayah, bukan. Tapi lebih dari itu, ayah adalah teladan. Ayah adalah portofolio terbaik yang harus hadir di keluarga untuk membawa dan mengarahkan keluarga kepada kebaikan. Maka sesibuk apapun, pastikan kita punya waktu sehingga hubungan kita terjaga dengan anak-anak kita. Betul apa betul? Ibu juga sama. Ibu harus jadi tempat berteduh yang paling nyaman, tempat bersandar yang paling nyaman buat anaknya. Jangan sampai ketika anak punya masalah, dia mencari keluar rumah. Karena di rumah orang-orangnya tak bisa dijadikan tempat terbaik untuk dia bersandar. Bandikan terima kasih sudah ngasih pelajaran untuk kami orang tua agar bisa lebih dekat dengan anak. Yang kedua, Bandikan untuk semua yang sudah terjadi, tentu itu adalah kesalahan yang sangat besar. Bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita bertaubat, Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang pernah berbuat dosa karena kebodohan dalam dirinya, kemudian dia bertaubat dan dia memperbaiki diri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk semua dosa, siapapun yang pernah berdosa, jangan pernah tenggelam dengan setiap dosa yang pernah kita lakukan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim." Dialah Allah, pemilik langit dan bumi. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah juga mengazab siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 129. Kemudian yang terakhir, Bandikan belajar pelan-pelan untuk pergi dari lingkungan yang tidak baik. Orang baik itu hanya akan ditemukan di tempat yang baik. Iya apa iya? Orang baik itu hanya akan didapatkan di lingkungan yang baik. Maka sekarang Bandikan pelan-pelan coba deh. Mulai jaga jarak ya. Tinggalkan dunia malam. Karena mohon maaf semakin tenggelam dalam dunia malam, semakin kelam keadaan yang akan kita dapatkan. Ustadz, tapi kan finansial kita memang butuhnya di situ. Ustadz, memang saya rasanya dapat rezekinya di situ. Tenang, rezeki Allah itu luas dan banyak. Betul? Jangan khawatir. Selama kita hidup, selama itu Allah masih berikan pintu rezeki untuk kita. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya Allah akan menghadirkan kebaikan untukmu siapapun. Selama engkau hidup dan belum dimatikan di dunia ini, maka selama itulah catatan rezeki Allah siapkan untuk kita. Maka bismillah, pelan-pelan kita tinggalkan sesuatu yang tidak baik. Karena sesuatu yang tidak baik tidak akan pernah mengantarkan kebaikan. Tapi sesuatu yang baik akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Bunda, kajian hati. Sekarang kita kasih kesempatan untuk penanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya. Saya dari Ciampea. Izinkan saya bercerita, Ustadz.
Jadi saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang laki-laki selama kurang 1 tahun lebih. Tapi setelah kami mau ke jenjang yang lebih serius, orang tua dari pihak laki-laki tidak merestui. Karena dari segi ekonomi keluarga saya kurang mampu. Mungkin gak setara gitu Ustaz dengan keluarga dia gitu kan. Saya di situ kayak ngerasa putus asa gitu Ustaz, kenapa setiap mau ke jenjang yang lebih serius cobaannya kayak berat banget gitu kan. Maksud tuh kayak ya Allah kenapa ngujinya harus kayak gini gitu kan. Saya juga pengen ngerasain namanya bahagia gitu kan. Terus di situ saya bekerja di pabrik gitu kan, namanya pabrik itu bener-bener nguras tenaga, nguras mental gitu. Saya di situ kerja enggak ngambil libur sama sekali gitu. Saya pengen ngebuktiin bahwa saya juga mampu gitu kan memperbaiki ekonomi saya, dan alhamdulillah saya merenovasi rumah menjadi lebih baik lagi, ekonomi saya perbaiki gitu kan. Tapi tetap saya kayak ngerasa kecewa gitu sama Allah. Jadi pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya apa benar cara saya itu salah, dan bagaimana caranya saya menghilangkan rasa trauma yang saya alami gitu biar saya bisa nerima laki-laki yang ingin hadir di hidup saya gitu Ustadz. Udah. Bunda. Ya. Yang nyakitin kita manusia, kenapa yang dijauhin Allah? Maka mohon maaf untuk semua luka hati yang pernah kita rasakan, pelan-pelan sembuh, caranya dengan sembah kepada Allah. Jangan hancur lebur karena manusia, pilih dan pulih bersama Allah, sembah dan sembuh di jalan Allah. Teteh, kalau dia memang tidak ditakdirkan sebagai jodoh kita, teteh jangan ngerasa bahwa laki-laki cuman dia. Terlalu berharga hatimu sayang untuk hanya diisi sama dia. Betul apa betul? Coba lapangin hati. Ya sudah, mungkin dia bukan jodoh kita. Teteh masih muda, betul? Teteh masih punya kesempatan bertemu dengan yang lain. Jangan gara-gara satu orang yang menyakitimu, lantas menyimpulkan semua orang menyakitimu. Enggak gitu caranya. Terus gimana Yuk bismillah. Untuk yang sudah terjadi kemarin, jadi pelajaran. Teteh pantaskan diri biar nanti lebih dihormati. Teteh naikin kapasitas diri biar nanti bisa setara dengan apa yang kita inginkan. Betul? Kesempatan terbaik saat kita direndahkan oleh manusia, karena sesungguhnya kita sedang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak harus sakit hati dengan orang yang merendahkan kita. Justru kita buktikan bahwa selama ini dia salah menilai kita. Doakan semoga teteh ketemu dengan jodoh yang terbaik, jodoh yang lebih baik. Setelah pulang dari sini, sampaikan kepada mantan teteh, "Der mantan, maafkan aku yang dulu."